Pernahkah kamu merasa hidupmu biasa saja, tidak dikenal siapa-siapa di dunia, namun tanpa kamu sadari, namamu justru disebut-sebut di langit? Ada hati-hati tertentu yang mungkin tidak viral di bumi, tidak dipuji manusia, bahkan sering diremehkan, tapi justru sangat dikenal oleh para malaikat. Dalam diamnya, dalam sabarnya, dalam keikhlasannya, tersimpan rahasia besar yang tidak semua orang mampu memilikinya. Di video ini, kita akan membahas 4 ciri hati yang sudah dikenal langit, yang mungkin salah satunya ada dalam dirimu. Jika kamu merasa pesan ini menyentuh hatimu, jangan berhenti di sini, karena bisa jadi ini bukan sekedar video. Ini adalah panggilan dari Allah untuk lebih mengenal siapa dirimu sebenarnya di hadapannya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, jadikan hatiku termasuk yang dikenal oleh langit." Biarkan doa itu menjadi saksi bahwa hatimu sedang rindu untuk lebih dekat kepadanya. Jangan lupa untuk tekan tombol like agar lebih banyak saudara kita yang juga tersentuh dan tersadarkan. Subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan konten-konten yang bisa menenangkan hati dan menguatkan imanmu. Dan yang paling penting, bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu sayangi, karena bisa jadi melalui perantara sederhana ini, Allah sedang menyentuh hati mereka dan juga hatimu. Sekarang, siapkan hatimu baik-baik, karena setelah ini, kita akan mulai membuka satu persatu rahasia 4 ciri hati yang sudah dikenal langit, namun sering tidak disadari manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Zat yang membolak-balikkan hati manusia, yang mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada, bahkan yang tidak mampu kita ungkapkan dengan kata-kata. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat hati, bahwa bukan rupa, bukan harta, bukan kedudukan, melainkan hati yang bersihlah yang menjadi ukuran di sisi Allah. Saudaraku, kita hidup di dunia yang sangat bising, dunia yang mengajarkan kita untuk terlihat, untuk diakui, untuk dipuji. Segala sesuatu diukur dari seberapa banyak orang mengenal kita, seberapa tinggi kita dipandang, seberapa sering kita disebut-sebut. Namun, di balik semua itu, ada satu kenyataan yang sering terlupakan, bahwa ada kehidupan lain yang tidak terlihat oleh mata manusia, yaitu kehidupan di langit. Di sana, ada malaikat yang mencatat, ada amal yang ditimbang, dan ada hati-hati tertentu yang justru lebih dikenal di sana daripada di bumi. Betapa banyak manusia yang terkenal di dunia, tapi tidak dikenal di langit, dan betapa banyak pula manusia yang tidak dikenal siapa-siapa di dunia, namun namanya harum di hadapan para malaikat. Mereka tidak punya panggung, tidak punya sorotan, tidak punya popularitas, tapi mereka punya sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu hati yang hidup, hati yang terhubung dengan Allah, hati yang tulus tanpa pamrih. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa hati kita termasuk yang dikenal langit? Apakah ada tanda-tandanya? Apakah ada ciri-ciri yang bisa kita renungkan dalam diri kita sendiri? Jawabannya, ada. Namun yang menarik, ciri-ciri ini seringkali tidak disadari oleh pemiliknya, karena justru kerendahan hati itulah yang menjadi salah satu rahasianya. Mari kita mulai membuka satu persatu. 1. Hati yang ikhlas dalam kesepian. Saudaraku, ciri pertama dari hati yang dikenal langit adalah keikhlasan yang tidak bergantung pada manusia. Ia berbuat baik bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin dipuji, dan bukan karena takut dicela. Ia tetap beribadah meski tidak ada yang melihat. Ia tetap bersedekah meski tidak ada yang tahu. Ia tetap berbuat kebaikan meski tidak ada balasan. Keikhlasan seperti ini bukan sesuatu yang mudah, karena pada hakikatnya manusia memiliki kecenderungan untuk ingin dihargai. Kita ingin dilihat baik, kita ingin diakui. Namun hati yang dikenal langit telah melampaui itu semua.
Ia menemukan kebahagiaan dalam diam, ia menemukan ketenangan dalam hubungan pribadinya dengan Allah. Bayangkan seseorang yang bangun di sepertiga malam, dalam gelap, dalam sunyi, tanpa kamera, tanpa penonton. Ia menangis, ia berdoa, ia memohon. Tidak ada yang tahu, bahkan orang terdekatnya pun tidak. Tapi justru di saat itulah langit mengenalnya, para malaikat mencatatnya, dan Allah, Zat yang Maha Melihat, menatapnya dengan penuh kasih. Orang seperti ini sering merasa dirinya biasa saja. Ia tidak merasa istimewa, bahkan terkadang ia merasa amalnya sedikit, merasa dirinya penuh kekurangan. Tapi justru disitulah letak keindahannya, karena keikhlasannya tidak ternodai oleh kesombongan. 2. Hati yang sabar dalam ujian. Ciri kedua adalah kesabaran yang dalam. Bukan sekadar sabar di lisan, tapi sabar yang benar-benar tertanam di hati. Hati yang tetap tenang meski diuji, yang tetap percaya meski keadaan tidak sesuai harapan, yang tetap bersandar kepada Allah meski dunia terasa berat. Saudaraku, ujian adalah bagian dari kehidupan. Tidak ada satupun manusia yang luput darinya. Namun yang membedakan adalah bagaimana hati kita merespons ujian tersebut. Apakah kita mengeluh, marah dan putus asa? Ataukah kita tetap bersabar, tetap berharap, tetap yakin bahwa semua ini ada hikmahnya? Hati yang dikenal langit adalah hati yang memilih untuk bersabar. Ia mungkin menangis, tapi tidak kehilangan harapan. Ia mungkin terluka, tapi tidak kehilangan iman. Ia mungkin lelah, tapi tidak berhenti berjalan menuju Allah. Dan yang luar biasa, seringkali orang seperti ini tidak menyadari betapa kuatnya dirinya. Ia hanya merasa sedang berjuang, sedang bertahan, tapi di sisi Allah, ia sedang dimuliakan. Setiap air mata yang jatuh, setiap rasa sakit yang ditahan, setiap doa yang dipanjatkan, semuanya menjadi bukti bahwa hatinya hidup. 3. Hati yang mudah mengingat Allah. Ciri ketiga adalah hati yang selalu terhubung dengan Allah. Hati yang mudah berzikir, yang merasa tenang ketika mengingatnya, yang selalu kembali kepadanya dalam setiap keadaan. Saudaraku, ada hati yang ketika sendiri justru sibuk dengan dunia, memikirkan ini dan itu, tenggelam dalam kekhawatiran. Tapi ada juga hati yang ketika sendiri justru semakin dekat dengan Allah. Ia berzikir, ia merenung, ia mengingat kebesarannya. Hati seperti ini memiliki ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia tidak bergantung pada keadaan, ia tidak mudah goyah oleh masalah. Karena ia tahu bahwa selama Allah bersamanya, maka semuanya akan baik-baik saja. Yang menarik, orang dengan hati seperti ini sering terlihat sederhana. Ia tidak banyak bicara, tidak banyak menonjolkan diri, tapi di dalam hatinya ada dunia yang penuh dengan cahaya, dunia yang dipenuhi dengan zikir, dengan doa, dengan harapan kepada Allah. Dan tanpa ia sadari, langit mengenalnya. 4. Hati yang tidak terikat dunia. Ciri terakhir adalah hati yang tidak terlalu mencintai dunia. Bukan berarti ia tidak memiliki apa-apa, tapi ia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Ia bekerja, ia berusaha, ia hidup seperti manusia lainnya, tapi hatinya tidak bergantung pada semua itu. Saudaraku, dunia ini sementara. Semua yang kita miliki hari ini suatu saat akan kita tinggalkan. Harta, jabatan, bahkan orang-orang yang kita cintai. Namun hati yang dikenal langit telah memahami hal ini sejak awal. Ia tidak tertipu oleh gemerlap dunia. Ia tidak terlena oleh kesenangan sementara. Ia lebih memilih sesuatu yang kekal. Ia lebih mengejar ridho Allah daripada pujian manusia. Ia lebih takut kehilangan iman daripada kehilangan harta. Dan karena itulah hatinya ringan. Ia tidak terbebani oleh dunia. Ia tidak terlalu sedih ketika kehilangan dan tidak terlalu bangga ketika mendapatkan. Karena ia tahu semua ini hanyalah titipan. Saudaraku,
Setelah kita memahami 4 ciri hati yang dikenal langit, ada satu hal yang sangat penting untuk kita sadari, bahwa perjalanan memperbaiki hati bukanlah perjalanan yang singkat. Ini bukan tentang berubah dalam semalam, bukan pula tentang terlihat baik di hadapan manusia. Ini adalah perjalanan panjang, sunyi, dan seringkali penuh dengan pergulatan batin yang hanya dirasakan oleh diri sendiri. Hati manusia itu unik. Ia bisa hidup, tapi juga bisa mati. Ia bisa bercahaya, tapi juga bisa gelap. Dan yang paling menakjubkan, perubahan itu bisa terjadi kapan saja. Ada orang yang dulunya jauh dari Allah, tapi kemudian hatinya terbuka dan menjadi sangat dekat. Ada pula yang dulunya rajin, namun perlahan hatinya mengeras karena lalai. Maka dari itu, menjaga hati adalah tugas seumur hidup. Dalam perjalanan ini, kita akan sering bertemu dengan rasa lelah. Akan ada saatnya di mana kita merasa ibadah kita biasa saja, doa kita terasa hampa, dan hati kita seperti tidak merasakan apa-apa. Jangan khawatir, itu bukan berarti hatimu mati. Bisa jadi itu adalah ujian untuk melihat apakah kamu tetap bertahan atau justru menyerah. Orang-orang yang dikenal langit bukanlah mereka yang tidak pernah lelah, tapi mereka yang tetap berjalan meski lelah. Mereka yang tetap berdoa meski tidak langsung dikabulkan. Mereka yang tetap beribadah meski hati tidak selalu merasakan manisnya iman. Karena mereka tahu bahwa Allah melihat usaha mereka, bukan hanya hasilnya. Saudaraku, ada satu rahasia yang sering dilupakan, bahwa hubungan dengan Allah itu sangat personal. Tidak perlu dibandingkan dengan orang lain, tidak perlu merasa rendah karena melihat orang lain lebih baik. Karena bisa jadi, apa yang terlihat di luar tidak sama dengan apa yang ada di dalam hati. Ada orang yang terlihat biasa saja, tapi hatinya sangat dekat dengan Allah. Ada pula yang terlihat sangat religius, tapi hatinya jauh. Maka fokuslah pada dirimu sendiri. Perbaiki apa yang bisa kamu perbaiki, tingkatkan apa yang bisa kamu tingkatkan, dan serahkan sisanya kepada Allah. Dalam kesunyianmu, bangunlah hubungan yang jujur dengan Allah. Bicara kepadanya tanpa dibuat-buat. Curahkan isi hatimu, keluh kesahmu, harapanmu. Tidak perlu kata-kata indah, tidak perlu kalimat yang sempurna, karena Allah tidak melihat bagaimana indahnya ucapanmu, tapi bagaimana tulusnya hatimu. Saudaraku, hati yang dikenal langit juga memiliki satu kebiasaan yang sederhana tapi sangat dalam maknanya, yaitu kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Ketika senang, ia bersyukur. Ketika sedih, ia bersabar. Ketika berdosa, ia segera bertaubat. Ia tidak lari dari Allah, justru ia selalu kembali kepadanya. Dan inilah yang membuat hatinya selalu hidup, karena ia sadar bahwa dirinya lemah, bahwa dirinya penuh kekurangan. Tapi justru kesadaran itulah yang membuatnya terus mendekat kepada Allah. Ada satu hal lagi yang perlu kita renungkan, bahwa hati yang dikenal langit tidak selalu hidup dalam kemudahan. Justru seringkali mereka diuji lebih dalam. Bukan karena Allah tidak sayang, tapi karena Allah ingin mengangkat derajat mereka. Setiap ujian yang datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membersihkan hatimu, menghapus dosa-dosamu, menguatkan imanmu, dan mendekatkanmu kepada Allah. Maka jika hari ini kamu sedang berada dalam kesulitan, jangan buru-buru berputus asa. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah sedang memperhatikanmu. Saudaraku, bayangkan ketika namamu disebut di langit, ketika para malaikat mengenalmu sebagai hamba yang selalu berusaha mendekat kepada Allah, ketika amal-amal kecilmu dicatat dengan penuh cinta. Betapa indahnya, meski di dunia kamu tidak dikenal siapa-siapa. Maka jangan lagi kita terlalu sibuk mengejar pengakuan manusia. Jangan terlalu sedih jika tidak dihargai. Jangan terlalu kecewa jika tidak dipuji. Karena jika langit sudah mengenalmu, maka itu sudah lebih dari cukup. Akhirnya, marilah kita sama-sama berdoa dalam hati. Ya Allah, jika selama ini aku belum termasuk, maka jadikanlah aku termasuk. Jika hatiku masih jauh, maka dekatkanlah. Jika hatiku masih kotor, maka bersihkanlah. Dan jika aku belum dikenal di langit, maka perkenalkanlah aku sebagai hamba-Mu yang selalu ingin kembali kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, dari seluruh pembahasan yang telah kita lalui,
ada satu kesan mendalam yang seharusnya tertinggal di hati kita, bahwa ukuran kemuliaan di sisi Allah bukanlah apa yang tampak di mata manusia, melainkan apa yang tersembunyi di dalam hati. Dunia mungkin menilai dari penampilan, pencapaian, dan pengakuan. Tetapi langit menilai dari keikhlasan, kesabaran, zikir, dan ketulusan hati yang seringkali tidak terlihat oleh siapapun. Pesan penting yang perlu kita pegang erat adalah, jangan pernah meremehkan amal kecil yang dilakukan dengan hati yang tulus. Jangan pernah merasa tidak berarti hanya karena tidak ada yang memuji. Karena bisa jadi, di saat itulah Allah sedang meninggikan derajat kita dengan cara yang tidak kita ketahui. Apa yang kita anggap biasa bisa jadi luar biasa di sisinya. Saudaraku, hidup ini bukan tentang menjadi hebat di hadapan manusia, tetapi tentang menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Tidak semua kebaikan harus diumumkan, tidak semua perjuangan harus diceritakan. Ada keindahan dalam diam, ada kekuatan dalam kesabaran, dan ada kemuliaan dalam keikhlasan yang hanya diketahui oleh Allah. Maka jagalah hatimu, lebih dari apapun yang kamu jaga di dunia ini, karena hati adalah pusat dari segalanya. Jika hati baik, maka hidup akan terasa ringan. Jika hati dekat dengan Allah, maka apapun yang terjadi akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Dan jika hati sudah dikenal oleh langit, maka tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan di dunia ini. Ya Allah, Zat yang maha mengetahui isi hati, yang maha lembut dalam membimbing hamba-hambanya, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh kekurangan, dengan iman yang sering naik dan turun, dengan amal yang belum seberapa. Ya Allah, jika selama ini kami terlalu sibuk mencari pengakuan manusia, maka ampunilah kami. Jika hati kami masih dipenuhi ria, sombong, dan keinginan untuk dipuji, maka bersihkanlah ya Rabb. Lembutkan hati kami, sucikan niat kami, dan luruskan tujuan hidup kami hanya untuk-Mu. Ya Allah, jadikan kami termasuk hamba-hamba-Mu yang ikhlas dalam kesendirian, yang sabar dalam ujian, yang selalu mengingat-Mu dalam setiap keadaan, dan yang tidak terikat oleh gemerlap dunia. Jadikan hati kami hati yang hidup, hati yang tenang, hati yang selalu rindu kepadamu. Ya Allah, jika kami tidak dikenal di dunia, maka cukupkanlah kami dikenal di langit. Jika kami tidak dipuji manusia, maka cukupkanlah kami Engkau cintai. Dan jika kami tidak memiliki apa-apa di dunia, maka jangan Engkau cabut iman dari hati kami. Ya Allah, akhiri hidup kami dalam keadaan husnul khotimah. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang Engkau cintai, dan jadikan setiap langkah kami di dunia ini sebagai jalan menuju ridha-Mu. Amin, ya Rabbal Alamin.